Kalau dia masih aman ya. Baik. Ustadz, kali ini kita mau berbincang karena ini temanya kan Hari Anti Korupsi, Ustadz. Kita akan bicara soal integritas, anti korupsi dan hal lain yang tentunya kita berharap Ustadz bisa memberikan pemahaman-pemahaman dan penguatan-penguatan. Ustadz, terkait dengan integritas. Tentunya dalam Islam integritas itu banyak dijelaskan. Betul. Dan itu menjadi hal-hal dasar yang harus dilakukan sebagai seorang muslim, Ustaz. Ustaz bisa memberikan perspektif soal itu, Ustaz. Sangat menarik. Salam integritas, salam waras. Orang waras itu harus integritas. Orang integritas itu biasanya waras. Punya kewarasan. Punya kewarasan. Nah, jadi saya juga pernah, saya seorang dulu bantu bapak saya sebagai seorang manajer marketing, dan saya pernah diminta oleh bapak saya untuk ngisi tim bapak saya sekitar 300-an itu tentang gimana caranya agar mereka ini bisa beres kerja. Karena kita tahu bahwa saya kalau komplainnya pengusaha kan pasti adalah ini karyawan saya kok nggak beres kan, gitu kan ya. Padahal kadang-kadang saya guyonin juga ya, kalau dia sudah beres dia sudah jadi pengusaha lah. Gitu kan ya. Ya tentu kita memberikan mereka juga tambahan-tambahan, dan materi yang saya pilih tentang integritas. Karena kenapa? Karena ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya Nabi itu punya banyak sifat. Ada yang berkata bahwa Nabi itu punya sifat, ada ya biasalah sidik, fatonah, amanah, itu kan yang sering kita dengar. Tapi ada yang mengatakan bahwa Nabi itu punya sifat ada 40. Karena 40 ini kan perlambang bahwa banyak dan bermacam-macam, beragam. Ada yang berkata bahkan Nabi itu punya sifat 99. Kalau Allah punya 99 nama dan sifat, maka kemudian Nabi juga punya 99. Tapi semuanya itu bersepakat bahwa kalau seandainya sifat Rasul itu diperes dan jadi esensi, itu ada satu esensi, itu adalah Al-Amin. Yang kita sering dengar. Maka Muhammad adalah Al-Amin. Nah, Al-Amin itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya yang terpercaya. Itu nggak tepat menurut saya, kurang tepat. Karena kalau terpercaya kita bisa pakai kata yang lain, misalnya trusted itu kan ada kata yang lain. Tapi kalau diterjemahkan menurut saya yang paling tepat adalah integrity. Jadi artinya kalau seandainya kita bicara tentang Nabi Muhammad, Al-Amin itu adalah integrity. Nah, karena itulah 40 tahun Nabi itu membentuk integritas itu untuk supaya beliau dipercaya dalam perkara apapun. Jadi Al-Amin ini bukan hanya dipercaya ucapannya, tapi juga dipercaya perkataannya, dipercaya kemudian ketika dia mengemban satu amanah, bahkan ketika dia diem aja dia dipercaya. Nah, ini adalah Al-Amin. Nah, jadi pentingnya sudah kayak apa ya? Ini adalah kayak karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang ngefans sama Rasulullah. Gitu, integritas. Biasa memang, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Bicara terkait dengan integritas kan, Ustaz. Seringkali kita memahami bahwa integritas itu pondasi dasar. Betul. Ya kan? Kalau kita bicara karakter, pondasi dasar pasti integritas. Walaupun nanti mestinya ada kaitan dengan bagaimana dia punya kompetensi, punya keahlian, punya semangat, dan banyak lagi yang lain, Ustaz. Hal apa yang kemudian bisa Ustadz pesankan, sampaikan bahwa itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan? Karena kan ada kalanya begini, bahwa itu adalah suatu sifat-sifat Rasulullah SAW, sunnah. Tapi kan kadang-kadang sunnah kan ada yang berpikir nggak terlalu harus dikerjakan semuanya gitu, kalau nggak mampu gitu. Tapi bagaimana integritas itu menjadi suatu hal yang penting yang harus dikerjakan semuanya? Saya sering ambil contoh gini, saya orang Cina, Pak. Orang Cina itu sangat menjunjung tinggi integritas. Bahkan kadang-kadang kita menghargai integritas itu dengan uang. Jadi kira-kira contoh begini. Gimana itu, Ustaz? Bapak saya tuh ngajarin saya begini, Lik, kalau ada orang minjem kamu duit, kamu akan nilai dia tuh harganya berapa. Jadi integritas itu kayak value yang kadang-kadang bisa diuangkan. Misal contoh, ada orang minjem duit sama saya, Ustaz pinjem dulu dong 100, saya lihat dulu dong, gitu kan ya. Kalau dia sudah bersama dengan saya 2 tahun, 3 tahun, 100 itu berarti murah bagi dia. Karena mungkin value saya ke dia kalau saya uangkan misalnya. Tapi ini cara pandang orang Cina, Pak ya. Nanti kalau Cina Islam beda lagi. Jadi saya lihat dulu nih, kalau misalnya value saya value saya ke dia itu sudah 2 tahun berteman, 3 tahun berteman, misalnya contoh 20 juta, berarti 100 akan saya kasihin aja. Dia mau balikin, dia nggak mau balikin, nilai dia bagi saya sudah lebih daripada itu. Tapi misalnya contoh ada orang dagang sama kita misalnya. Ini contoh kita menjelaskan integritas. Ada orang dagang sama kita. Out of nowhere, dia bukan siapa-siapa, kita nggak kenal dia. Kita seorang distributor buku, misalnya kita jualan buku, dia datang ke kita. Ustadz, boleh nggak saya minta buku ini, saya ambil dulu bukunya, nanti saya jual. Tentu saja saya bilang saya nggak boleh dong. Kamu harus bayar cash, karena saya nggak mau ngambil resiko, karena saya nggak tahu integritasmu seperti apa. Nah, jadi integritas berkaitan dengan trust dan resiko yang kita berikan itu. Dia bilang, oke, kalau gitu saya bayar nih cash, saya beli 10 buku cash.
Satu buku 100.000, saya bayar cash 1 juta. Oke, kamu dapat diskon segini, silakan ambil. Lalu kemudian dia jual habis dalam waktu 2 hari, dia datang lagi. Dia bilang saya pengen beli lagi buku lagi. Oke, beli buku lagi cash, lalu kemudian kamu jual. Dia terus menerus seperti itu sampai 1 bulan, sehingga sudah terjadi berapa kali transaksi. Terus dia bilang, Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya ini selama ini kan beli 10 buku nih, dan saya jual selalu berhasil. Nah sekarang saya boleh nggak? Saya mau ambil 30 buku, tapi saya bayar cash 10, 20-nya saya ngutang. Kira-kira saya boleh nggak? Ya, boleh dong. Ya. Karena kenapa? Karena integritasnya sudah naik di mata saya. Saya sudah kenal dia, mungkin dia sudah kenal juga dengan saya. Saya sudah tahu mungkin keluarga dia tinggal di mana dan segala macamnya. Integritasnya dia naik karena dia bangun track record. Maka integritas itu sama dengan track record. Nah, lalu kemudian setelah dia ambil lagi banyak lagi, nanti 3 bulan lagi dia datang. Boleh nggak saya ambil 100? Saya bayarnya 10 aja dulu cash. Ambil, nggak apa-apa. Lama-lama dia naik lagi. Tiba-tiba Pak, setelah setahun dia ngambil 1000 buku dari saya, dia baru bayar 10, kemudian dia nggak bayar lagi. Maka bagi orang Cina itulah nilai dia. Nggak apa-apa kita hilang duit segitu, itulah nilai dia. Berarti dia menilai dirinya sendiri ya seperti itu. Kasusnya misalnya dalam prakteknya, ada kepercayaan kita dulu seorang karyawan, misalnya contoh kita udah baik banget sama dia, kita percayakan mobil, kita percayakan fasilitas dan segala macam, tiba-tiba mobilnya dibawa lari Pak. Saya bilang berarti nilai dia 300 juta. Karena waktu itu mobilnya dibawa lari 300 juta. Integritas adalah nilai kita. Maka apapun yang kita kantongi sekarang, isi daripada dompet kita mungkin, ataupun siapa istri kita ataupun rumah kita di mana, itulah gambaran integritas kita. Jadi integritasnya penting banget. Kalau bicara terkait dengan praktek-praktek korupsi, tentunya praktek korupsi itu suatu hal yang nggak ada integritas. Benar. Tapi poin yang ingin saya gambarkan begini, orang kan melihat praktek korupsi dari beberapa pandangan itu. Betul. Ada orang berbuat korupsi karena serakah. Betul. Ada karena suatu sistem. Ada karena kebutuhan. Betul. Saya bicara yang paling dimaklumi orang lah gitu ya. Kebutuhan. Iya, oke. Gimana Ustadz? Kalau melihat orang berbuat korupsi dengan alasan kebutuhan karena memang gajinya kecil, nggak cukup. Nah, Ustadz menjelaskannya itu bagaimana kalau memahami itu? Maka integritas ini menurut saya dibangun dari 3 hal sebenarnya. Pertama adalah yang paling penting adalah ketakuan individu atau pengawasan individu. Yang kedua ini adalah pengawasan masyarakat, peers to peers. Jadi bagaimana dia punya peer pressure, dia punya pengawasan daripada masyarakat, atau misalnya ada hukum adat, ada hukum masyarakat. Ini penting sekali, hukum sosial. Lalu kemudian yang ketiga baru kemudian aturan-aturan yang mengikat. Ini adalah yang bagian yang ketiga. Tapi yang paling pentingnya adalah yang pertama. Karena ketika kita misalnya contoh ya, ketika kita di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang tahu, apalagi kita orang yang sangat berkuasa, yang mungkin negara nggak bisa ikut campur, atau kemudian sosial itu kita bisa kendaliin, tapi diri kita sendiri juga punya nilai. Nah, maka nilai ini yang ujungnya akan mengendalikan. Makanya kan kalau kita bicara tentang masalah integritas ini, ada satu pertanyaan orang Latin yang sangat-sangat dipertanyakan, yang sangat menjadi dasar. Saya pernah nulis tentang pepatah ini, judulnya Quis custodiat ipsus custodis. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Who watch the watchers? Kalau seandainya kita adalah pengawas, misalnya contoh KPK punya badan kehormatan, Dewan Pengawas. Badan kehormatan itu apa ya? Polisi ya? Ya apalah ya. Pokoknya polisi punya ketua, kepala polisi itu diawasi sama badan. Lalu siapa yang mengawasi badan ini? Atau misalnya KPK misalnya diangkat sebagai badan tertinggi untuk penanganan korupsi. Terus yang ngawasin KPK siapa? Kan gitu kan ya. Nah, ini problematik kalau kita terus-menerus ngangkat badan lagi, ngangkat badan lagi. Lah kalau yang paling atas ribut gimana? Kalau di atas kemudian curang gimana? Ini kan problemnya. Nah, maka problemnya balik lagi pada value tadi yang dia miliki sebagai seorang individu. Apa yang membuat dia tetap mau mempertahankan integritas ini? Dan orang semua punya banyak nilai. Misal contoh, kita tanya sama orang Jepang, kenapa dia kemudian nggak korupsi? Sebelum kita bahas tentang keperluan dan kebutuhan tadi Pak ya, kenapa dia nggak korupsi? Dia bilang, saya malu. Saya nggak mau kalau saya mati, anak saya dibilang anak koruptor. Bagi mereka itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan. Tapi perkaranya Pak, andaikan memalukan ini bisa untuk direka ulang sehingga jadi nggak kayak memalukan, ini terjadi loh Pak. Artinya orang merasa bahwa korupsi itu sebuah tren, bahwa korupsi itu malunya udah hilang. Jadi malu ini mungkin pertama kali tapi ini dipegang setidaknya oleh orang Jepang, tapi mungkin di bidang yang lain nggak dipegang gitu kan ya. Orang bilang nggak ada malu gitu kan ya. Terus dia biasa-biasa aja. Nah, ini berarti kan ada sebab kenapa dia nggak korupsi, karena rasa malu. Ada yang kayak di Cina udah disiapin peti mati. Lalu kemudian benar kalau ada yang korupsi langsung dimatiin, masuk peti mati, selesai misalnya, ditembak masuk peti mati. Berarti dia takut misalnya. Tapi ada orang misalnya ketika dia nggak korupsi karena dia punya hope, dia punya harapan dan segala macam. Nah, pertanyaannya seberapa kuat nilai-nilai yang dia pegang ini ketika
maka dibenturkan dengan yang tadi, Pak. Apakah itu adalah keperluan? Apakah itu adalah apa tadi? Apalagi tadi sebuah sistem? Ataukah itu misalnya sebuah keserakahan. Nah, itu dibenturkan sama tiga ini misalnya apa yang mana yang lebih kuat. Nah, syukurnya di dalam Islam. Di dalam Islam tuh yang ditanamkan pertama kali bukanlah tentang hope, bukanlah tentang fear, bukanlah tentang apa, tapi dia tahu bahwasannya semua yang ada di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat powerful banget, Pak. Nah, itu menjawab pertanyaan quis custodiet ipsus custodis. Maka di dalam Islam dulu, ini sangat menarik. Saya pernah ditanya, gimana cara memperbaiki negeri? Sedangkan kita sudah tahu negeri ini masalahnya banyak. Ada premanisme, Pak. Ya mungkin Bapak lebih tahu lah hasil daripada premanisme kan gitu kan ya. Premanisme, dan premanisme bukan premanisme kelompok, Pak. Premanisme ini sesuatu yang sangat besar sekali. Gitu kan ya, untouchable. Kadang-kadang ada aparat yang bantuin juga gitu. Ya, itu kayaknya Bapak lebih tahu daripada saya. Makanya nambahin tadi, Ustaz. Jadi artinya ada premanisme, ada kemudian mafia, ada kemudian segala macam. Ini mulai dari mana? Yang menarik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian pergi ke mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, maka Rasulullah tidak minta Mus'ab untuk adu duit. Karena kalau adu duit kita pasti kalah, Pak. Saya dengar ada beberapa orang bilang ini, Ustadz, ternyata Ustadz, itu beberapa orang, saya nggak tahu lah ini cerita dia ya, beberapa orang itu sudah invest dari awal. Dia ngeliat nih siapa nih yang mau naik nih, para pejabat, atau siapa orang-orang yang punya kekuatan yang mau naik, orang-orang yang berwenang yang mau naik, itu sudah dipanjar di depan, Pak. Nah, kalau sudah dipanjar di depan, gimana kita mau ngurusin yang kayak gini? Orang ketika kita berbicara tentang orang yang harusnya melindungi malah jadi pelaku misalnya, ini kan problematik. Nah, maka Rasulullah tidak ngadu duit. Karena kalau seandainya kita ngadu duit, lu ngaji deh sama gue, lu berbuat baik deh, ini duit buat lu, ini gua gedein gaji lu misalnya, nanti dia ditawarin orang lebih gede, Pak, lewat, Pak. Makanya ketika Rasulullah datang, yang diajak bukan uang. Maka ditanya tuh oleh orang-orang yang pemilik daripada Madinah, Sa'ad bin Mu'adz berkata, kalau aku bawa seluruh yang ada di belakangku ini, seluruh pasukan-pasukanku ini, dukung Muhammad Rasulullah, yang aku dapat apa? Dijawab sama Rasulullah, surga. Maka surga ini nggak ada yang bisa beli. Maka duit berapapun kecil di depan surga itu. Duit berapapun kemudian bisa untuk bisa untuk ditolak ketika dia tahu bahwasanya dia akan berhadapan dengan Allah. Nah, maka kemudian ini nilai yang sangat utama di dalam Islam. Itu adalah keyakinan bahwa dia akan kembali pada Allah. Kesadarannya luar biasa kalau sampai seperti itu tuh dipahami oleh semua orang. Terus gini Pak BW nanti biar ngasih perspektif juga. Saya lagi belajar lagi nyimak nih. Iya, dari saya juga Ustaz, luar biasa. Dan Pak BW gini kan, kadang-kala kan banyak orang atau pegawai lah gitu, ASN lah gitu, merasa digaji oleh negara dengan gaji kecil gitu. Seandainya nih ya. Betul. Seandainya pun terjadi benar sebetulnya Pak BW. Cuman kan Cuman kan Pak BW, kalau melihat dari perspektif penguasa atau pemimpin kan mesti melihat resikonya itu dong. Ada kalanya pemimpin kemudian merasa udah deh, daripada ribet, udah biarin dulu deh. Toh juga dia bisa nyari uang sendiri. Betul. Banyak juga yang begitu, Pak BW. Pak BW gimana tuh untuk memberikan perspektif dari masalah itu lah gitu. Saya malah mau melihat problem hari ini tuh nggak kayak gitu, Mas. Lebih parah lagi maksudnya. Kayaknya kan gini. Orang dikasih duitnya kecil, memang kita punya kemampuan kecil. Tapi kemudian supaya dia tidak ngamuk, tidak macam-macam, dikasih bantuan-bantuan terus, Mas, kayak tetesan-tetesan itu. Sekaligus biar nurut kasih bansos, kasih BLT. Jadi kalau mau ngacong-ngacong nggak dapat BLT loh. Waduh. Jadi itu tantangannya jauh lebih besar. Bukan sekedar duit yang sedikit, tapi dia sudah diiming-imingi dan kemudian ntar gua. Jadi seolah-olah rezeki itu di tangan pemerintah gitu. Kalau nggak dikasih berarti tidak dapat. Jadi situasinya tuh jauh lebih pelik hari ini. Itu yang disebut kita sebenarnya ada dalam pengaruh kekuasaan yang semakin mendalam. Itu yang tantangan kita sekarang. Emang double dan triple. Yang satu kan hanya Allah, Mas. Betul. Yang satu amin. Yang satu, gitu loh. Yang dua masuk ya. Kalau gitu izinkan saya memberikan pandangan yang lain. Menurut saya gini. Kalau andaikan kita selalu mengambil pendekatan bahwasanya kecurangan itu terjadi karena ketidakpuasan, maka sama sekali itu nggak bisa dihentikan menurut saya sih sebenarnya. Karena gini, kalau ada orang yang bilang bahwasanya, misalnya contoh, apakah gaji itu berpengaruh terhadap tindakan korupsi? Maybe yes, maybe no. Tapi menurut saya adalah ada pepatah bagus sekali yang mengatakan bahwa uang itu tidak mengubah seseorang.
Uang itu cuma menunjukkan sifat seseorang yang sebenarnya. Jadi dari dulu dia memang sudah maruk, Pak. Memang dari awal memang pikirannya sudah kriminal. Mau ada duit, mau nggak ada duit, sebenarnya pikirannya sudah kriminal. Cuma pas lagi nggak ada duit tertahan aja, Pak. Atau pas lagi buntut malah keluar gitu maksudnya. Tapi sifat itu tetap ada. Artinya gini. Kalau di dalam Islam saya senantiasa meyakini bahwa di dalam Islam tuh kita tidak pernah diwajibkan satu kondisi tertentu. Tapi yang kita diwajibkan adalah mempunyai respons yang tepat terhadap kondisi tertentu. Misal contoh, kalau bodoh responnya gimana? Kalau kita merasa kita bodoh responsnya gimana? Kalau kita merasa pintar responsnya gimana? Kalau kita dapat gaji kecil responsnya gimana? Kalau kita dapat gaji gede responsnya gimana? Nah, ini yang kemudian ada di dalam Islam. Nah, maka kalau ada itu sebenarnya respon tadi yang berasal daripada keyakinan tadi, mau digaji berapapun sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya respons itu tidak diajarin, maka digaji kecil dia ngamuk, digaji gede dia lebih serakah. Ternyata kan terbukti bahwasanya duit yang banyak tidak ada pepatah tidak membuat orang lebih lebih sadar. Ada pepatah gini, Pak. Ternyata yang lebih pelit itu orang kaya, Pak. Dan yang lebih banyak haus itu orang kaya juga, karena seperti minum air laut, semakin banyak dia minum, semakin haus. Maka kita lihat zaman sekarang justru data-datanya menunjukkan kepada kita yang ngelakuin korupsi itu justru orang kaya, bukan orang-orang miskin. Jadi tidak ada hubungan dengan paycheck atau misalnya, bukan tidak ada hubungan, mungkin tidak selalu hubungannya begitu. Betul. Itu yang dalam sekarang, Mas, disebutnya dengan kita perlu mempunyai kemampuan problem solving. Kalau dalam bahasanya Ustadz yang selalu diajarkan kepada kita semua ini, kemampuan bersyukur kita itu harusnya selalu meningkat. Karena tidak mungkin orang diberikan tantangan di luar batas kemampuannya, dan seluruh nikmat yang diberikan itu memang udah pas. Kemampuan bersyukur itu jadi sesuatu, Mas. Menarik. Itu saya jadi teringat dengan satu ayat. Pak BW kalau ngomong selalu mengingatkan saya ayat dari kemarin. Jadi saya ingat ayat ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran tuh gini, I'malu ala Dauda syukron. Berkerjalah wahai keluarga Daud. Berkerjalah wahai Daud untuk bersyukur kepada Allah. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali orang-orang hambaku yang mau bersyukur pada Allah. Artinya gini, Daud ini kan raja ya. Raja kan punya semua. Dia punya tanah, dia punya kerajaan, dia punya apapun yang ada di situ. Harusnya dia nggak usah kerja dong. Apalagi kalau pamannya MK gitu kan. Harusnya kan dia nggak usah kerja dong kan itu. Masuk barang itu. Tapi kemudian dibilang sama Allah apa? Bekerjalah Daud, karena kerja itu adalah bukti syukur. Allah sudah kasih kamu tangan, Allah sudah kasih kamu kepala, punya otak normal. Bekerjalah supaya kamu bersyukur pada Allah. Jadi kerja itu bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk bersyukur. Menarik nih, salah satu respon. Jadi tadi Ustaz bicara terkait dengan tadi yang Ustaz sampaikan bahwa soal bersyukur, bahwa bekerja itu tidak serta-merta hanya dapat uang gitu ya. Jadi begini, ada banyak fenomena. Orang kalau berbuat korupsi ya, biasanya kan pejabat-pejabat yang berbuat korupsi. Mereka nggak bisa berbuat korupsi kecuali dibantu sama staf-stafnya. Beberapa staf-stafnya itu kemudian terpaksa berbuat, merasa paling tidak, merasa terpaksa berbuat karena kalau nggak berbuat disingkirkan, diberhentikan, terus dan banyak lagi yang lain. Ditambah lagi mereka ini seharusnya ketika terlanjur pun sudah berbuat, mereka punya kesempatan melaporkan seharusnya. Tapi mereka memilih untuk diam, nggak berani. Daripada dapat masalah, dapat masalah dan lain-lain. Nah, di sini yang menarik Ustaz, saya mau kaitkan yang Ustaz bilang tadi, bahwa ketika kemudian dikaitkan dengan hal itu, saya melihat banyak orang merasa punya iman. Saya orang beriman, saya bertakwa gitu ya. Tapi kemudian ketika iman itu dibawa ke urusan pekerjaan, itu seperti berubah, hilang. Padahal kalau bicara terkait dengan tadi yang Ustaz bilang, rezeki kan Allah sudah atur, bahkan ketika baru diciptakan, manusia diciptakan sudah diatur rezekinya. Tidak mungkin diubah. Sementara amalnya dia, ya silahkan yang dia buat, kan gitu Ustaz. Nah, saya melihatnya hal-hal ini. Ustaz memberikan nasihat bagaimana terkait dengan hal itu tadi? Iman itu harusnya berefek. Kalau dia tidak berefek itu bukan iman, tapi teori iman. Paling nggak mengaku iman. Gitu ya, teori iman. Karena iman itu sebenarnya harus ada efeknya. Betul, makanya Allah itu ketika bilang di dalam Al-Quran atau dalam hadis ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir itu pasti ada amalnya tuh. Falyakul khairan misalnya, maka berkatalah yang baik misalnya, atau muliakanlah tetangga, ataupun jauhilah zina dan segala macam. Maka panggilan terhadap iman itu pasti ada efeknya. Segala sesuatu di dalam Islam yang tidak terlihat, yang bersifat non fisik, value non fisik, itu pasti ada manifestasi fisiknya. Dan setiap manifestasi fisik itu akan mengarah pada non fisik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman ini adalah non fisik.
maka siamlah, ini fisik, balik lagi menjadi takwa, non fisik. Nah, maka kalau ada orang-orang yang beriman tapi tidak berbuat dengan cara yang beriman, berarti dia hanya teori iman tapi bukan keimanan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Gagal mengaitkan, Pak. Jadi dia gagal mengaitkan bahwa saya iman ini. Jadi gini, apa sih definisi yang paling simpel dan mudah atas iman? Iman adalah keyakinan bahwa kita kembali pada Allah. Maka keyakinan kita kembali pada Allah, semakin kita yakin, maka semakin kita terjaga. Makanya orang-orang tua, mohon maaf Pak, orang-orang tua yang sadar bentar lagi dia mau mati, Pak, itu nggak akan berbuat maksiat. Nggak akan berbuat maksiat, Pak. Kenapa? Karena dia yakin betul dia bakal mati, Pak. Maka berapapun duit yang dia punya, dia akan keluarin. Karena dia tahu dia nggak bakal bawa mati. Bahwasanya dia akan ditawarin, ini ada cewek. Dia bilang, udah nggak usah. Kenapa? Jangankan cewek, gue udah mau mati nih. Nah, tapi kalau dia nggak yakin akan mati, Pak, mulai tuh. Makanya di Indonesia parahnya kan kita tuh selalu menabuhkan yang namanya mati. Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati. Emang yang ngambil gambar nggak mati? Gitu kan ya? Emang yang nggak foto nggak mati? Kan mati semua. Nah, cuma keterkaitan kita dengan mati itu penting sekali. Maka bagi saya secara pribadi, ketika kita itu lupa atau misalnya iman kita tuh belum berefek, yang harus kita cari adalah kita ini sudah yakin belum dengan apa yang dinamakan dengan iman itu? Yakin bahwa kembali pada Allah, yakin bahwa kita akan ketemu dengan Rasul, itu kan ya, yakin bahwasanya kita akan dapat balasan atas setiap perbuatan kita. Nah, kalau itu belum membuat kita untuk beramal sesuai dengan keimanan kita, itu cuma teori yang harus kita pelajari lagi. Ya, menarik sekali. Salah satu iman itu adalah, Mas Novel, kan ada, kita harus mengakui ada 3 hak prerogatif yang kita nggak tahu. Misalnya rezeki, itu kedua bahaya kan. Hidup dan mati. Hidup dan mati. Terus jodoh. Betul. Nah, jadi ini bukan soal apa namanya rezeki aja yang kita takutin, tapi sebenarnya kayak Mas Novel selalu bilang kan, kalau memang Allah tidak menghendaki, nggak akan buta. Luar biasa. Merinding saya. Gitu kan Ustaz? Ini saya nangkap dari Ustaz Novel ini. Merinding saya, luar biasa. Itu yang bagian pertama. Jadi sebenarnya yang diimani itu adalah hak prerogatif Tuhan itu. Terus yang kedua yang juga menarik sebenarnya gini, ini bukan soal mati aja bahwa kita takut. Ustaz, kan kita dijanjiin dapat bidadari juga kan di sana. Jadi Allah, amin. Jadi ada sesuatu yang memang di sana itu adalah keabadian. Dalam keabadian itu apa aja lo bisa gitu. Jadi kita menunda itu sebenarnya. Ada teori motivasi, ada 2 orang berbuat, apakah dia menghindari kesulitan atau ingin mendapatkan kebaikan. Nah, kalau tadi itu motivasi orang tinggi, Pak, pengen mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau saya levelnya masih nggak mau masuk neraka saya. Level saya itu kan, ini teorinya aja begitu kan. Sama kalau di korupsi juga gitu kan Mas. Di korupsi tuh Ustaz, dia bikin value-nya gini, ada 9 nilai anti korupsi. Cuman itu jadi pembelajaran doang. Pembelajarannya keterangan teorinya jadi hafal. Tidak diinternalisasi, itu problemnya. Saya pernah suatu hari Ustaz, saya hadir di lembaga pemasyarakatan. Betul. Karena waktu saya mau meriksa orang, kemudian saya perlu sholat di masjid, saya masjid luar, saya masjid LP aja nggak apa-apa. Ketemu sama mantan pejabat. Mantan pejabat ini bilang sama saya, Pak Novel, tolong bantu saya. Saya didolimi orang. Saya dengerin ceritanya terlalu rumit dan terus dia bilang saya ini sudah dihinakan dan sekarang saya ditahan. Saya juga sebetulnya sering mendengar yang bersangkutan itu sering ada masalah hukum sebenarnya atau masalah korupsi, sering mendengar. Tapi yang dia ceritakan saya hormati. Terus saya bilang sama dia begini, Pak, coba Bapak lihat, jangan-jangan Bapak salah memaknai. Kalau Bapak merasa dulu Bapak jadi pejabat itu mulia, sekarang hina, jangan-jangan kebalik, saya bilang. Terus dari kacamata siapa? Betul. Coba saya bilang, Bapak dulu jadi pejabat, Bapak ingat-ingat, Bapak berbuat dolim, berbuat terima suap, terima gratifikasi, terima lain-lain, atau berbuat menyimpang itu berapa banyak? Maaf Bapak mungkin berzina berapa kali, saya bilang. Sekarang Bapak nggak bisa Allah. Semua selamatin. Bapak sholatnya di masjid, padahal misalnya sholat di masjid, saya bilang, gimana saya bilang? Dia mikir kan mungkin. Nah jadi hal begitu, dan saya sering ngomong begitu sama orang-orang, Ustaz. Itu respon, Pak. Artinya keadaannya kan sama kan, sama-sama tetap di penjara, tapi yang membuat orang tuh merasa dia menerima dan nggak menerima itu respon terhadap keadaan. Jadi bahagia dan sengsara itu sudah ditentukan di sini sebelum kejadian nyata. Karena itu tergantung respon kita aja sih sebenarnya. Dan saya Ustaz, dalam pengalaman saya menjadi penyidik atau penegak hukum, Ustaz, belum pernah satu kali pun saya bertemu atau mengetahui ada orang yang berbuat korupsi hidupnya bahagia. Belum pernah. Benar, Pak. Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Yang ada, kalaupun dia tampak
anak-anaknya mungkin sekolah di sekolah-sekolah hebat-hebat, rusak semua kehidupan sosialnya. Yang ada dia bukan bahagia, tapi mungkin cosplay jadi bahagia, Pak. Berpura-pura bahagia ya. Jadi mestinya itu menjadi pengetahuan. Dan satu lagi Ustaz, seringkali kan kalau bicara terkait dengan orang berbuat kejahatan, orang masih bilang gini, udah deh, saya kan masih muda nih, kan gitu. Kalau saya berbuat korupsi sekarang, nanti setelah umur sekian saya bertobat gitu. Ya, paling masuk penjara berapa tahun? Nah, dapat uang saya bertobat gitu. Ya, kan ada gerasi. Gimana Ustaz jelaskannya itu? Kalau di tempat lain potong kepala, di sini potong masa tahanan. Itu kan bahaya itu Ustaz. Kalau saya kembali lagi Pak, lucunya adalah kita tuh seringkali nggak logik terhadap segala sesuatu. Contoh, ada teman saya gini, saya tuh takut naik pesawat, dia bilang gitu. Lah kenapa? Kalau pesawat jatuh kan mati kita. Saya bilang gini, kamu baca statistik gak sih? Statistik itu ya, itu perjalanan darat dibandingkan perjalanan udara, itu berapa ratus atau berapa ribu kali itu kemungkinan celaka di darat daripada celaka di udara. Lah kalau kamu takut di atas, harusnya kamu lebih takut berkali-kali lipat di darat. Tapi kan kadang-kadang orang nggak bisa comprehend. Kenapa? Karena dia belum untuk mengaitkan seperti tadi. Sama kayak muda Pak. Itu ada hadisnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu berkata gini, bahwasanya penyebab kematian kata Rasulullah ada 99. 99 penyebab kematian. Katanya Rasulullah itu ada 100 penyebab kematian. Satu itu karena usia tua. 99 penyebab lain itu karena selain tua. Berarti kecil sekali peluangnya. Kalau mau tahu benar, pergi ke rumah sakit, tanya hari ini yang mati karena tua berapa orang? Berapa orang yang mati karena ketabrak busway misalnya? Berapa orang mati karena kegiles kereta api, kepleset di WC, jantung, obesitas, kanker dan segala macam? Artinya nggak tua juga sebenarnya. Saya secara pribadi saya nggak ngarep hidup tua kok Pak. Karena saya mikir begini, saya tuh orangnya malas dikasihani Pak. Saya nggak bisa bayangkan hidup saya 84 tahun misalnya atau 90 tahun misalnya, terus saya kemudian jalan kemana-mana nggak bisa, saya ngomong susah, saya pergi kemudian harus dipapah kemana-mana. Itu kayaknya bukan mengakhiri hidup dengan dignity bagi saya. Jadi bagi saya cukup dikasih waktu secukupnya, di mana saya bisa berbuat apa yang harus saya buat, lalu kemudian selesai. Itu kan target kita bukan hidup panjang Pak. Dan kita tahu bahwa nggak ada orang hidup selama-lamanya. Dan kita tahu semakin lama kita hidup, kita semakin ke bawah. Kan hidup kayak kurva. Dari kita nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, disuapin, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, apa-apa nangis. Dari kemudian sampai semua bisa apa-apa, kita berada di puncak. Tapi tambah usia kita balik lagi ke bawah Pak. Lama-lama kita lupa siapa orang. Lama-lama kita nggak bisa ke WC lagi, kita nggak bisa kontrol kita mau buang apa. Lalu kemudian kita jadi apa saat itu? Nah itu bagi saya kayak gimana ya? Terus hidup kita kalau nggak ada kenangan apa? Gitu kan ya kan sudah pikun kan nggak ada kenangan, kan bukan hidup lagi namanya. Gitu ya. Itu ditambah lagi gini Ustaz, namanya orang berbuat dosa dan bertobat. Betul. Kan dalam hubungan antar manusia, kalau dia salah dengan orang dia minta maaf dulu. Benar kan? Dalam hubungan dengan Allah dia bertobat. Betul. Kan begitu. Tapi kalau korupsi, ini kan haknya orang-orang miskin. Betul Pak. Dan orang banyak sekali. Cara bertobatnya gimana tuh Ustaz? Itu dia Pak, kenapa saya tuh ketika ditanya, salah satu keadilan Allah itu adalah menciptakan siksaan neraka. Itu keadilan Allah Pak. Contoh misalnya Pak, sebelum kita bahas korupsi ya, karena korupsi lebih parah daripada ini. New Zealand itu ketika terjadi penembakan di Christchurch itu ada berapa meninggal? 49 kalau saya nggak salah. 49 meninggal. Dan semua keluarga 49 ini Pak hadir di persidangan ketika orang nembak ini sudah ketangkep. Apa yang dia bilang? Kami ingin hukuman terberat buat orang ini. Karena kami kehilangan orang-orang yang kami cintai. Ada bapak yang punya anak-anak, ada kakak yang punya adik, segala macam. Kami pengen dia dihukum terberat. Apa hukuman terberat yang bisa diberikan pada saat ini? Selain hukuman mati, Pak. Pertanyaannya adalah orang bisa mati berapa kali, Pak? Ada berat yang lebih berat. Gimana Pak? Hukuman setengah mati. Jadi jangan sampai mati. Ada filmnya tuh Pak. ada filmnya, tapi sadis jadi Pak. Nah sedangkan kita kan tetap harus manusiawi walaupun hukum orang mati, disuntik mati misalnya. Dia cuma bisa mati sekali Pak. Kalaupun setengah mati cuma 2 kali Pak, kan setengah. Nah artinya cuma sekali bisa mati. Ketika satu orang, ada 49 orang berderet nih, dia berbaris. Satu orang, saya sudah mendapatkan keadilan saya, dia sudah dihukum mati, dia balik. Masih ada 48 orang ngantri Pak. Makanya di dalam Al-Quran labithina fiha ahqaba. Ada kemudian siksaan Allah itu adalah kekal di dalamnya selama bergenerasi-generasi. Labithina fiha ahqaba. Ketika saya baca, kenapa Allah nggak bilang selama-lamanya aja disiksa? Tapi Allah kasih tahu bergenerasi-generasi. Ada episode-episodenya. Kenapa? Itu untuk memberikan tambahan siksaan. Karena orang-orang disiksa di neraka nanti ada orang-orang khusus Pak yang benar-benar di dunia tuh benar-benar level Firaun.
benar-benar level jahat kayak gitu, benar-benar dia mati sekali nggak cukup Pak, benar-benar. Nah maka kata Allah, maka orang-orang kayak gini akan disiksa dengan cara apa? Dia disiksa dan diberikan time frame. Kamu akan disiksa dari sini sampai sini, sehingga dia punya harapan Pak. Itu setengah mati namanya Pak. Punya harapan akan dibebaskan dari api neraka. Ketika selesai kemudian Allah bilang nanti ditambah lagi. Labisina fiha ahqaba. Maka kemudian itulah keadilan. Karena manusia nggak bisa adil, itu konsep samar di dunia. Kita bisa seadil-adilnya, tapi kita nggak akan pernah bisa adil karena kasus kayak tadi. Kalau ada orang-orang korupsi, bayangin Pak, orangnya berapa banyak? 300 triliun. Makanya korupsi itu bukan maling Pak di dalam Islam. Maling itu hukumannya adalah potong tangan. Korupsi nggak, hukumnya potong tangan Pak. Karena kenapa? Karena merugikannya itu bisa menimbulkan perkara-perkara yang lain. Dari korupsi bisa muncul perzinahan, dari korupsi bisa muncul kemudian terorisme, dari korupsi bisa muncul perkara-perkara kerusakan alam dan segala macam. Ini bahkan kelaparan. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan korup itu adalah fasad, dan fasad ini adalah kemana-mana Pak. Hasilnya kemana-mana. Maka kalau kita bilang dosanya seperti apa? Ya tadi, kalau dosa misalnya dosa sama manusia kita bisa minta maaf. Dosa sama Allah bukan kita ngecilin, tapi itu lebih mudah karena lebih mudah nyari Allah daripada nyari manusia. Tapi kalau dosa korupsi, kita nggak tahu apapun yang dia lakukan. Mungkin kalau dia balikin duitnya itu belum tentu bisa untuk menyelesaikan yang problematika. mengerikan tuh korupsi itu juga bisa menghancurkan seru sekalian alam, bukan hanya manusia. Yang ada di hidup dia kan kerusakan lingkungan terjadi gitu-gitu. Itu minta maafnya gimana coba? Karena setiap dosa itu dikatakan korup. Jadi setiap fasad itu adalah dosa. Apapun itu, mau dia terjadi di lingkungan, mau dia terjadi pada manusia. Kan tugas manusia di dalam Al-Quran ada dua. Pertama adalah memanusiakan manusia, yang kedua adalah mengalamkan alam. Artinya menjaga alam dan menjaga manusia. Nah artinya korup itu ada dua. Korup terhadap alam bentuknya sampah, kan sisa, kan waste. Nah korup terhadap manusia ada waste-nya juga. Ya waste-nya itu semua kejahatan-kejahatan yang terjadi itu. Dan frasa kata korup itu artinya kan busuk. Betul. Busuk itu artinya gimana? Busuk menimbulkan bau. Ada proses yang berkali-kali menjadi jelek itu ya busuk gitu, bukan cuma satu tahap aja tuh. Dan yang lebih parah daripada busuk adalah membusukkan orang lain Pak. Kenapa kemudian Allah katakan ketika ada satu orang membunuh orang lain itu sama seperti membunuh seluruh dunia? Karena satu orang yang membunuh tanpa dia bertanggung jawab atas kelakuannya itu akan menginspirasi orang lain Pak. Oh ternyata bisa ya, saya melakukan korupsi, terus kemudian saya diaudit, terus orangnya yang saya sakiti, bisa ya kayak gitu ya? Itu dibiarkan gitu aja Pak, besok akan muncul lagi. Berat sekali dosa-dosa orang berbuat korupsi. Seandainya orang itu sadar dan paham bagaimana korupsi itu dampaknya seperti itu, pastilah dia tidak mau berbuat korupsi. Dan belum lagi gini Ustaz, orang berbuat korupsi kan bukan sekedar dampak ke orang lain, dampak ke dirinya juga berat. Betul. Kenapa? Karena orang berbuat korupsi yang Ustaz bilang soal integritas, bagaimana nilai dari suatu dirinya, itu kan dibangun dalam proses yang panjang. Betul. Dan itu seperti kristal yang disusun. Kalau rusak, hancur, memperbaikinya juga. Jadi hanya orang yang nggak berakal yang berbuat korupsi. Gimana Pak Bibi? Maksudnya tidak waras. Nggak waras. Saya akal pura-pura waras. Akal punya tapi dikit. Atau punya tapi nggak center. Iya. Itu di beberapa teman disebutnya OD Mas. Apa itu? Otak dikit. Otak dikit ya. Iya, artinya kalau menurut saya memang dalam kasus korupsi ini ada ini Pak, kemarin ada penelitian bahwasanya tubuh merespon pada kebenaran. Jadi kalau kita sudah mulai bohong, itu biasa tubuh merespon. Makanya ada lie detector itu kan ya. Karena begitu kemudian orang tuh berbuat maksiat apapun itu, badannya jadi limbung. Jadi mudah penyakitan Pak. Iya. Contoh ada orang minum khamar itu pasti berefek pada dirinya. Ada orang bohong itu berefek juga pada dirinya. Termasuk korupsi berefek. Korupsi juga berefek. Bahkan nonton film porno kan juga berefek. Berefek Iya. pada prefrontal lobe ya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kemudian dia cepat lupa. Jadi kemudian dia cemas, anxiety dan segala macam. Orang-orang korupsi juga sama. Makanya kalau kita lihat ya nggak usah korupsi lah. Kalau korupsi kan khusus kalau kita bahas korupsi orang bilang pada duit ya. Tapi ada banyak korup yang lain. Bohong, lalu kemudian berpura-pura tidak tahu padahal dia tahu apa kebenarannya, beralasan ini dan itu dan seterusnya. Itu di Jepang orang yang banyak bunuh diri adalah siapa? Orang yang nggak menemukan
kedamaian pada dirinya sendiri, bukan kedamaian pada di luar. Karena itulah kalau saya secara pribadi, kalau saya disuruh untuk mengkonfrontasi kedamaian diri sendiri atau kedamaian di luar, saya memilih kedamaian diri saya sendiri. Orang di luar mau ngomong saya radikal, teroris, bodoh amat. Yang penting saya damai. Daripada saya bermasalah sama diri saya sendiri dan nggak bermasalah sama Anda, mendingan saya bermasalah sama Anda, tapi damai dengan diri saya sendiri. Yang poin terakhir saya mau tanya ke Pak Bibi ini, radikal, radikal, segala macam. Karena kan gini Pak Bibi, hari ini kalau orang yang berantas korupsi benar-benar menyampaikan kejujuran, terus bersikap yang benar terkait dengan masalah untuk membuat perbaikan dan banyak hal lain lagi, itu kan sering dimaknai radikal. Termasuk Pak Bibi kan dibilang radikal juga kan. Terus gimana Pak Bibi bersikapnya seperti itu? Tetap mau berbuat atau kemudian kita biarin lah, terserah lah gitu? Saya mau mengaitkan kata radikal dengan diskusi tadi. Radikal mengalami proses pembusukan. Dia tidak menjadi makna yang otentik. Karena radikal itu dianggap orang yang berani melawan kekuasaan, berani melawan kebijakan. Bukan radikal itu orang yang konsisten untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinannya. Jadi ada proses pembusukan dan itu dimasukin doktrin memang Mas. Nah doktrin ini yang jahat sebenarnya. Yang doktrin siapa itu? Ya itu kekuasaan yang mempunyai kemampuan untuk. Jadi dia yang melakukan framing orang ini jelek, orang ini jahat. Jahat sekali. Yang berbuat begitu jahat sekali itu. Sangat jahat sekali. Sangat jahat sekali. Setuju saya. Nah menurut saya itu gitu. Itu sebabnya kan kalau Mas Novel tahu ideologi itu dibangun dalam konteks dibangun tuh dengan cara-cara doktriner itu untuk itu, untuk ditancapkan bukan hanya di kesadaran di kepalanya tapi kesadaran di hatinya. Nah ini yang menarik sekali untuk diperhatikan. Itu sebabnya nanti cek ke Ustadznya. Rasulullah mengatakan yang perlu diperbaiki itu adalah akhlak, karakter diri itu Mas. Karena itu yang bisa kemudian melawan kesadaran itu. Nah hari ini media sosial kita membuat satu pencitraan macam-macam itu yang menyebabkan sebenarnya kita kehilangan identitas diri. Karena diserbu oleh nilai-nilai yang sebenarnya kita nggak tahu ini kayak apa sebenarnya. Jumlah informasinya udah nggak ketulungan. Mau tahu apa saja tapi kemudian kita kehilangan ini sebenarnya yang kita diserbu apa. Nah itu sebabnya katanya Mas kalau belajar dari termasuk juga korupsi, kita harus membangun pohon itu dari akarnya. Itulah radikal. Yes, akarnya. Dan kalau menggunakan filosofi kurma itu menjadi menarik. Kurma itu Mas, benihnya itu ditanam di kedalaman di atas 1,5 meter sampai 1 meter, dan di atas benih itu ditumpuk batu. Kan aneh nih, kenapa dia nggak boleh berpijak ke atas? Karena kemudian ada filosofinya. Orang yang punya kekuatan di kedalaman, di mana sumber-sumber kehidupan itu ada, maka dia akan bisa mengokohkan dirinya melawan kedahsyatan di alam yang luas itu. Jadi di kedalaman itulah, jadi orang yang mempunyai kedalaman akar yang berdasarkan, kalau Ustadz bilang akar-akar tauhid itu dia akan menjulang dan tak akan terbang oleh angin. Luar biasa. Jadi Mas Novel pura-pura ilmunya dia nih. Saya kan bertanya Pak Bebe. Ilmunya Mas Novel. Tapi luar biasa. Tapi gini, memang kalau kita melihat terkait dengan masalah sikap gitu ya. Seringkali kan orang begitu baru berbuat terus kemudian dibilang radikal takut. Padahal ngapain juga? Orang kalau dilihat begini, saya sering kali melihat begini Ustadz, ada orang yang kemudian berbuat, terus kemudian sudah banyak berbuat, terus kemudian dicela, bilang saya sudah banyak berbuat, poro-poro dapat apresiasi, yang ada saya Madinah, udah saya berhenti aja berbuat, kan rugi sendiri dia. Kalau berbuat, mestinya kan niatnya lillahi ta'ala, atau berbuat karena Allah, atau paling tidak, kalau mau dalam perspektif awam lah, paling tidak melihat bahwa kalau kita berbuat kebaikan, pasti kita yang untung diri kita. Gitu kan. Kita berbuat kebaikan, paling tidak dengan begitu kita akan ada di lingkungan orang-orang baik. Kita akan dalam kondisi tenang, dan kemudian mendidik karakter kita menjadi seorang pribadi yang baik. Yang untung siapa? Dirinya. Kadang-kala berbuat baik juga belum tentu berhasil. Kan gitu. Tapi kan ketika kita terus berbuat, yang ada setiap perbuatan kebaikan kembali kepada dapat pahala, dapat kebaikan, terdidik ini dan baik, itu luar biasa. Sekaligus juga begini kan Pak Bibi. Kata tadi yang Pak Bibi bilang soal bagaimana keberanian. Seringkali orang berbuat kemudian, wah nanti resikonya begini begitu. Dia lupa bahwa ada Allah yang Maha Kuasa.
semua telah ditakdirkan dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan sebaliknya Pak Dwi, hari ini bicara orang-orang yang berbuat kejahatan malah dikasih julukan-julukan yang heroik. Misalnya ada 7 samurai, iya kan? Bapak pembangunan, bukan? 9 naga, bapak konstruksi. Kan, apa ya? Cara berpikirnya itu kan kebalik-balik. Gitu. Bahkan orang yang berbuat kebaikan bener-bener, janganlah nabrak tembok. Wah, tembok yang mana? Saya nggak mau nabrak tembok. Memang dipikir saya nggak lihat gitu kan. Nah, ini kan begitu-begitu kan merusak. Dan tentunya membuat orang-orang yang mungkin masih anak-anak muda atau baru tahap-tahap awal jadi takut, jadi nggak berani berbuat. Nah, Ustadz tolong kasih pesan dong bagaimana biar itu jadi semangat. Ketika kejadian sama Pak Novel saya ngamuk sebenarnya, karena saya bilang ya saya termasuk orang yang ngomel. Kalau orang yang kejadian mungkin nggak boleh ngomel, tapi kan kalau orang yang di luar kan boleh ngomel kan. Saya bilang ini ada orang sudah berusaha keras untuk negaranya ngasih kebaikan, terus ketika dia ada masalah kok kalian malah diam. Kalau aku kayaknya pundung deh gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus ketika tadi misalnya tentang radikal dan ini, kita harus kasih tahu dulu, bukan iblis. Ada dosa yang paling besar di dalam Islam. Dan dosa itu ternyata bukan berzina. Juga bukan mencuri. Juga bukan apapun juga. Maka ketika ditanya apa dosa yang paling besar di dalam Islam, waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dosa terbesar adalah siapa lagi yang lebih zalim kata Allah daripada orang-orang yang membuat narasi-narasi selain Allah. Artinya yang mempengaruhi orang itu adalah narasi. Ketika narasi sudah masuk, maka yang jahat bisa jadi benar, benar bisa jadi jahat. Nah itu tergantung narasi. Maka tadi Bapak bilang itu bukan jahat lagi, itu tugasnya iblis. Karena iblis adalah narator. Dia tukang misinformasi, master of mischief. Makanya dia berhasil untuk membujuk Adam yang sudah dikasih tahu oleh Allah. Allah bilang, ini musuh kamu ya, jangan dengerin dia. Aku sudah kasih kamu banyak. Bayangin Pak, itu di kebun raya ada 12.500 pohon. Jalan seharian gak habis. Di surga ada berapa banyak pohon, dan semua pohonnya berbuah kata Rasulullah. Dan buahnya itu tidak ada bijinya, tapi ada buahnya. Ya bayangin aja, durian tanpa biji aja enak, apalagi nanti pohon di surga kan gitu kan ya. Somehow itu iblis bisa ngasih tahu bahwasanya ini ada satu pohon yang no name sama sekali. Allah nggak kasih tahu ini nama pohonnya apa, ini no name sama sekali, dan nggak dikasih tahu khasiatnya sama sekali, dan sudah banyak pohon-pohon yang lain yang lebih menarik dan bagus. Somehow iblis bisa bilang ini pohon yang paling bagus. Kalau kamu belum makan ini, kamu belum hidup. Kalau lu belum makan ini, lu pasti nyesel seumur hidup. Kalau lu belum makan ini, gue ngasih tau aja nih, gue senior di sini ya. Lu harus makan ini, serius deh. Dia bisa untuk ngasih informasi sampai manusia tuh mau. Maka apa kemudian kekuatan daripada iblis? Mischief, misinformation. Nah ini sekarang yang terjadi kan. Yang baik itu seolah-olah jadi jahat. Orang yang ngomong agama jadi radikal. Orang ngomong ayat itu seolah-olah jadi eksklusif. Seolah-olah dia intoleran ketika dia bicara bahwa dia adalah seorang muslim. Sebaliknya ada orang-orang yang korupsi dikatakan gak apa-apalah, dia perlu. Ketika ada orang kemudian yang menguasai sendirian, lalu kemudian ini bukan politik dinasti. Ini adalah kita buka bagi semua orang. Dan segala macam kata-kata kosong yang lain. Ini kan narasi-narasi yang menipu. Gitu kan? Yang membuat orang lain akhirnya tadi Pak, dia takut Pak. Apalagi setelah melihat Pak Novel gitu kan. Nah, ini perlunya Pak tanggung jawab. Saya mikir gini, sebagaimana saya sudah diinspirasi oleh orang-orang hebat sebelum saya, maka saya akan menginspirasi orang-orang juga minimal. Ada kisah menarik Pak. Ada satu waktu ketika Al-Quran dikatakan sebagai makhluk. Lalu kemudian ulama-ulama semua dites. Kalau sekarang kan pertanyaannya, do you condemn Hamas? Nah kalau dulu pertanyaannya adalah apakah Al-Quran adalah makhluk atau Al-Quran adalah kalamullah? Kalau ada ulama yang berani berkata Al-Quran adalah kalamullah, langsung masuk penjara. Ada banyak sekali ulama-ulama tuh dikasih, ini disidak juga Pak. Tapi penguasanya pada waktu itu mengatakan Al-Quran adalah... Pertanyaannya kayak pertanyaan TWK ya? Gitu ya? Kayak gitu juga Pak? Al-Quran adalah kalamullah atau makhluk? Enggak, hampir serupa gitu loh. Oh gitu, jangan-jangan. Nah jadi penguasanya berkata gitu. Kalau bukan ada orang yang berkata Al-Quran itu adalah bukan makhluk, masukkan di penjara. Salah satunya namanya Imam Ahmad. Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Beliau kemudian masuk penjara dan disiksa. Saking intens siksaannya, itu tangannya nggak bisa naik Pak. Jadi sholatnya tuh begini. Makanya sebagian mazhab Hambali kalau sholat begini, karena tangannya nggak bisa naik. Karena disiksa terus. Lalu kemudian Allah menyelamatkan beliau walaupun dicambuk terus setiap hari, seperti makan obat. Allah menyelamatkan dengan auratnya masih tertutup dengan kain-kainnya, nggak robek. Dan ketika beliau disiksa, ada satu sipir yang benar-benar, ya kita tahu lah ada orang-orang baik dalam sistem yang buruk. Ada satu sipir yang berkata, ya udahlah Imam, saya tahu kamu tuh hebat, saya tahu kamu tuh benar, dan saya ngerti. Tapi ini loh, kamu tuh yang menyelamatkan dirimu dulu. Nanti kamu baru bisa berjuang. Udah ngomong aja, tanda tangan aja. Itu sudah dikasih tahu, udah tanda tangan aja, udah selesai. Kayak Bapak tadi, udahlah.
udah stop it, udah nyerah aja dulu, kalau mundur dulu aja lah udah. Menarik, Imam Ahmad bin Hanbal bilang apa? Ini menjadi inspirasi bagi semua orang. Dia bilang, kamu coba lihat keluar jendela deh. Apa yang kamu lihat di luar jendela? Dia bilang, saya melihat penduduk Baghdad di depan rumah-rumah mereka membawa catatan, mencatat apa yang akan dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal. Maka dari situ dia bilang, pantas nggak Ahmad selamat sementara yang lain sesat? Akhirnya itu hutang kita pada Muhammad Nasir, itu hutang kita pada Buya Hamka, itu hutang kita pada orang-orang yang berlalu sebelum kita, yang mereka dikatakan pembangkang negara, mereka dikatakan pengkhianat negara. Ya bapak-bapak masih mending kan cuma Taliban kan santri. Nah, kita masih mending. Penuntut ilmu. Kita cuma radikal, radik berakar. Kadang-kadang orang sekarang udah radikal, ramah, terdidik dan berakal dan seterusnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah dapat contoh yang baik. Tapi kalau kita mundur sekarang, terus anak-anak di bawah kita mau ngambil contoh siapa? Itu contohnya apakah? Ya sudahlah, kita nggak usah omongin lah, kan ada banyak orang yang mau ngasih contoh sekarang. Betul. Problematikanya, kenapa kamu nggak berusaha? Saya tuh nggak mungkin sukses. Kenapa? Ya karena paman saya. Luar biasa memang. Dan begini kan Ustaz. Sekarang bukan hanya paman dan bapak, ibunda juga. Saya tidak ikut-ikut dibilang itu. Dan kan begini Ustaz, kadang-kala orang begini ya Ustaz ya. Ini mungkin satu hal terakhir dan setelah ini saya minta closing statement dari Ustaz ya. Kadang-kala begini, orang seringkali ketika terjadi sesuatu, kemudian mencontohkan, itu terjadi itu, contohnya saya itu, sering dibilang bahwa itu kamu jangan lama-lama jadi kayak novel tuh, kan begini. Dia lupa bahwa semua itu telah ada takdirnya. Betul. Dan apa yang telah Allah takdir itu yang terbaik. Saya kondisi sekarang adalah terbaik buat saya. Saya bilang saya nggak khawatir dengan kondisi itu. Bahkan ketika kejadian pertama kali pun saya bilang sama keluarga saya, ini masalah yang sepele, bukan masalah berat. Masalah berat kalau kita berbuat jahat, kita berbuat dolim, berbuat dosa, itu masalah berat. Kalau masalah ini masalah sepele ya, barangkali waktunya malam segitu. Itu waktu itu saya masih mengira Ustadz, mata saya dua-duanya buta, muka hancur. Tapi alhamdulillah faktanya enggak. Alhamdulillah Allah masih memberikan masih memberikan rahmat yang luar biasa, dan saya merasa luar biasa dengan itu. Dan saya ingin Ustadz menyampaikan dalam closing statement untuk memberikan pesan juga, termasuk untuk saya, untuk kita semua, agar dalam perspektif menjaga integritas serta anti korupsi itu bisa menjadi hal yang penting dan diperjuangkan. Ya, bahwa ada orang bilang udah nanti kalau kamu nggak ngapa-ngapain kamu kayak gitu kan ya. Pertama-tama gini, semua orang yang meninggal itu akan menyesal. Tapi beda penyesalan orang baik dan penyesalan orang buruk. Penyesalan orang-orang yang baik adalah kenapa saya tidak melakukan lebih banyak. Menarik. Kenapa saya nggak sholat lebih banyak? Kenapa saya nggak tahajud lebih banyak? Kenapa ketika dinginnya malam saya nggak mau bangun? Ketika siang matahari terik, kenapa saya nggak mau puasa? Kenapa saya nggak mau untuk mengeluarkan sedekah lebih banyak? Itu penyesalan orang-orang yang masuk surga, yang berbuat baik. Tapi orang jahat juga akan menyesal, Pak. Menyesal tentang apa yang mereka tidak lakukan, dan itu perkara baik. Artinya apa? Ada banyak penyesalan dalam hidup kita, tapi saya pengen kita tahu semuanya bahwa kita akan lebih banyak menyesal dengan perkara-perkara yang tidak kita lakukan dibandingkan dengan perkara-perkara yang kita lakukan. Karena kalau kita lakukan itu jahat, kita bisa minta istighfar sama Allah. Tapi ada perkara-perkara yang kita nggak lakukan. Nah, pertanyaannya adalah kita senantiasa akan diuji dengan satu hal atau dengan hal yang lain. Itu kan ya. Dan memang Allah akan kasih ujian dengan berbeda-beda. Pak Novel dikasih ujian kayak gini luar biasa. Kalau saya misuh pasti. Kalau Ustadz luar biasa. Kalau Ustadz pasti lebih lagi dari saya. Tapi yang jelas kalau bagi orang-orang saya cuma mau bilang aja, eventually kita bakal mati. Gitu kan ya, eventually kita bakal mati. Kita mau nggak ngapa-ngapain juga bakal mati. Kita berbuat jahat kita bakal mati. Kita berbuat kita bakal mati. Problemnya adalah bukan matinya, tapi apa yang kita wariskan setelah mati. Masya Allah. Nah, maka cerita-cerita ini kan kita hutang sama orang nih. Nanti orang-orang akan nanya ke anak-anaknya Pak Novel, kenapa sih Pak Novel bisa kuat? Kenapa sih kemudian Pak Novel bisa terus jalan walaupun ada ancaman-ancaman dan segala macam, gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada satu quotes yang sangat bagus sekali. Satu orang yang merasa bahwasannya dirinya tidak berakhir dengan kematian, itu nggak bisa dikalahkan. Berarti kalau ada orang yang sudah takut mati, dia sudah kalah bahkan sebelum dia hidup. Makanya hanya orang-orang yang sudah siap mati yang bisa untuk hidup sehidup-hidupnya. Dan quotes-nya saya berikan yang terakhir, Malcolm X pernah berkata, the price for freedom is death. Ada lagi yang berkata, the price for justice is death. Maka harga daripada freedom
daripada kebebasan, dalam arti kebebasan daripada keburukan atau harga daripada keadilan itu adalah kematian. Nah, if you don't want to pay, then don't talk about it. Kalau kamu nggak mau bayar harga itu ya sudah, kamu nggak usah ngomong. Ya udah, biarin ada orang-orang yang mau siap bayar harganya, dan kemudian dia boleh ngomong tentang itu. Ya, luar biasa, Ustaz. Dan kamu bisa mempunyai pilihan nggak usah bayar harga, tapi lu mati juga. Bener, itu menarik. Akhirnya nggak berbuat apa-apa jadinya. Saya boleh nambah nggak, Pak? Boleh, Ustaz. Terakhir kali saya baru ngundang Ustadz Hussein Gaza itu, dan saya tanya, kenapa orang-orang di Gaza ini, karena saya belum bisa move on dari situ ya, kenapa sih orang-orang di Gaza ini satu suara? Kenapa mereka nggak ada yang, kita lihat ya, nggak ada yang nyalain Hamas. Kalaupun ada yang nyalain mungkin sedikit sekali, tapi majority daripada orang-orang Gaza ini semuanya sabar. Ketika ayahnya meninggal, nggak ada yang keluar selain sabar, salam kepada ayahmu, sabar, dia sudah kembali pada Allah. Semua sama dan seragam. Ini kan integrity, Pak, social integrity, luar biasa. Kenapa saya bilang, kenapa nggak ada yang nyalain Hamas? Ternyata dia bilang gini, percakapan orang-orang Gaza tuh begini, bro, orang dunia tuh nggak tahu kita tuh sebenarnya ya bakal mati juga. Mereka nggak pernah tinggal di Gaza. Mereka nggak tahu kita tuh nggak punya air bersih. Mereka nggak tahu kita tuh dihinakan dan dijajah seperti apa. Suatu saat kita juga bakal ngantri mati, dan itu yang kita harapkan. Artinya apa? Mau berjuang mau nggak berjuang kita bakal mati. Setidaknya Hamas kasih kita mati dengan kehormatan. Masya Allah, luar biasa. Setidaknya perang ini, atau bukan perang ya, pembantaian ini ngasih kita mati dengan kehormatan. Tergantung respons. Ya, luar biasa. Pak Bewi, ada closing statement untuk Hari Anti Korupsi. Karena Pak Bewi ini luar biasa. Aku punya. Biar warga yang menilai. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, udah ada bukunya. Tanya aja di buku, dan juru bicara saya yang akan menjawab itu. Itu jawaban setelah biar warga yang menilai. Baik, diskusi yang menarik sekali ini, nggak terasa sudah hampir 1 jam, Pak Ustadz. Siap, Pak. Terima kasih, semoga apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.